Halo guys, ketemu lagi dengan gue di OTR FNN Off the Record Forum News Network episode yang ke-26. Ya, hari ini gue pakai kostum standar aja, Bang Arif ya. Untuk mengingatkan bahwa ini adalah ngobrol-ngobrol di balik dapur redaksi antara dua orang jurnalis FNN. Yang satu jurnalis yang belum senior namanya Arif Munandar, dan gue akan ditemani oleh jurnalis senior FNN ya, yaitu Mas Hersu Beno Arif. Kita sapa dulu ya, Mas Hersu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mulai membuat banyak pertentangan dan pembelahan, ya, soal seni dan juga. Padahal bangsa kita itu sekarang sudah terjebak dalam soal pembelahan dan belum lagi katanya ada perang ideologi. Wah, itu lebih serem lagi tuh kalau sampai ke situ tuh. Iya Mas, saya juga jadi resah ya. Ini kan kita nih generasi X ya Mas ya, yang kayaknya udah mengalami masa presiden banyak banget ya Mas. Masa Pak Harto ya kan, kemudian masa habis itu siapa? B.J. Habibie, kemudian Gus Dur, Megawati, SBY 10 tahun dan sekarang 6 tahun ya Mas. Rasa-rasanya tuh yang separah ini kalau kita ngomong keterbelahan ya Mas ya, sampai perang ideologi segala macam tuh rasanya saya baru ngalamin lagi nih Mas, belakangan ini. Nggak tahu Mas Hersu ngerasakan itu nggak ya? Kalau soal pembelahan, yes, saya kira semua orang itu merasakan itu dan Ya, kita merasakan pembelahan semakin dalam itu kan Pilpres kemarin ya 2019. betul. Nah, setelah sebelumnya mungkin levelnya lokal itu ketika Jakarta Pilkada DKI. Dan, Yes. tetapi kalau perang ideologi saya juga bingung itu dari mana itu munculnya perang ideologi itu. Maksudnya agak nggak masuk akal gitu di Indonesia ada soal perang ideologi gitu. Karena katakanlah Yes. kalau sekarang ada persoalan dengan Habib Rizik Syihab dengan pemerintah itu konteksnya juga bukan perang ideologi, itu artinya sebenarnya kontestasi politik antar anak bangsa karena Betul. semua sama-sama Pancasila kok gitu ya. Betul. Sekalipun orang seperti Habib Rizik ini kan jelas clear dia soal Mhm. positioningnya soal Pancasila, bahkan Betul. tesisnya beliau kan juga Pancasila. Jadi saya jujur Mhm. aja bingung tuh dari mana tiba-tiba muncul ide perang ideologi apalagi gitu. Kalau Betul. kemudian ini dikaitkan dengan konflik internal di Demokrat. Ya, Nah, betul. saya jadi tambah bingung. Ideologinya apa nih yang dimaksud perang itu? Jelas kalau Mhm. antara di dalam Demokrat nggak mungkin itu perang ideologi antara Islam dengan Pancasila. Yes. Betul Mas. Ini jadi nampaknya Mas Hersul ini mengarah ke apa yang lagi rame ya Mas ya. Karena kalau kita lihat ini setelah sekian lama bungkam ya, kalau saya nggak salah mencatat ini pasca KLB Demokrat ya, versi KLB Sibolangit, ini KSP Muldoko kan hilang ya Mas. Saya ingat kemunculan publiknya itu kalau nggak salah hanya sekali ke Bali. Ada urusan konflik agraria ya, ketemu Gubernur Bali dan setelah itu kita nggak dengar lagi. Ada desas-desus ketemu dengan Ibu Mega di Teguh Umar ya tanggal 10 kalau saya nggak salah 10 Maret, itu pun dibantah oleh Marzuki Ali ya, walaupun kayaknya jadi sih pertemuannya. Nah tiba-tiba muncul ya Mas di ininya, di Instagramnya, jadi bukan kemunculan langsung tapi posting atau mengunggah di Instagram, ada video nih. Saya lihat beberapa poin ya, satu poin yang paling menarik memang penjelasan KSP Muldoko atas tindakan dia mengambil Partai Demokrat, mengambil alih ya. Dan dia mengatakan itu karena dia melihat ada perang ideologi yang sangat terang benderang gitu ya di level nasional dan itu juga terasa di Partai Demokrat itu. Ini yang bikin kita bingung ya. Karena kalau kita lihat ya orang-orang yang ada di Partai Demokrat ya, kita lihat SBY ya, kita lihat anggota-anggota Majelis Tinggi misalnya Pak Syarif Hasan, siapa lagi ya, temannya Mas Hersu siapa namanya? Ada Eh, Andi Hinca, Andi ada Hinca Malarangeng gitu ya. Panjaitan dan Johnson Sitindaun dan sebagainya. Betul, betul. Andi Apakah mereka Arief gitu ya. Andi apakah mereka Arief. semua ideologi Kristen gitu jadi ya jangan-jangan. Betul. Atau saya juga punya teman yang kepala Badan Komunikasi Strategisnya Mas Herzaki gitu ya. Saya juga bingung emang ideologi mereka apa gitu ya kalau disebut ada pergeseran atau ada friksi atau perang ideologi. Jadi saya khawatir ya Mas ya, ini kayaknya campur aduk nih di situ ya. Karena kita memang melihat belakangan ini sebagaimana beberapa kali kita bahas, nampaknya narasi yang dibawa oleh rejim ini satu ya, yaitu narasi radikalisme, ekstremisme, terorisme dan lain-lain. Jadi nampaknya ini dijadikan senjata pamungkas nampaknya ya untuk menembak semua lawan politik dan akhirnya tinggal varian-variannya aja.
Ketika bicara Demokrat, wah ini ada ancaman perang ideologi. Saya khawatirnya ke situ, Mas. Sehingga akhirnya kita menjadi agak putus asa karena tidak melihat upaya serius dari Pak Jokowi dan pemerintah untuk memperbaiki atau mengobati tadi ya keterbelahan itu. Justru yang terjadi tadi ini semakin semakin besar gitu ya. Dan semakin gak masuk akal, Mas, semakin absurd ya. Kok bisa Partai Demokrat ya partai besutan Pak SBY ini dikatakan mengalami tadi perang ideologi gitu. Iya 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 iya. Iya betul, itu makanya saya bingung. Tapi sebenarnya, narasi soal perang ideologi ini, tidak hanya, tidak sebelumnya disampaikan oleh Pak Muldoko itu di hari ulang tahun Universitas Terbuka. Ya. Jadi, jadi sebelum muncul di Instagram beliau itu, sebelumnya beliau sudah pidato di Universitas Terbuka, ternyata Mhm. beliau itu, dikukuhkan sebagai ketua alumni, himpunan alumni Universitas Terbuka. Oh ya? Jaketnya sama-sama kuning kayak kayak Oh, Iluni gitu. ini kayaknya mengobati kegagalan beliau jadi ketua ILUNI ya Mas beberapa periode yang lalu kayaknya ya. Saya nggak tahu dan saya nggak mau mengaitkan itu. Tapi sekarang jelas urusannya ini persoalan secara apa kronologinya gitu. Saya Iya. membacanya pertama kali beliau menyampaikan itu ketika hari ulang tahun ini dan beliau menyampaikan sambutan sebagai ketua alumni UT gitu, pakai jaket Yes. kuning. Nah, nanti bisa ada tuh foto-fotonya ada beliau sedang pidato. Nah, pada Mhm. waktu itu belum singgung soal Demokrat, tapi beliau Yes. menyinggung soal perang ideologi pada tahun Mhm. 2024. Nah, ketika Oke. di Instagram itu menjadi lebih spesifik kan, itu Mhm. menjadi bingung kita. Jadi Mhm. saya tiba-tiba mikir apakah Pak SBY dan AHY ini sudah jadi kadrun atau sudah dikadrunkan, kan begitu kan? Kalau narasi yang terjadi di sana gitu. Tapi kalau kemudian beliau jadi kadrun, terus kemudian ada tarik-menarik ideologi di Demokrat, Iya. kalau orang Jawa bilangnya gitu, "Entuk pirang perkara," gitu kata orang Jawa. Apa Jadi tuh Mas? Artinya apa tuh Mas? artinya entuk pirang perkara itu dapat berapa perkara, artinya, tidak ada kait mengaitnya gitu. Iya Jadi iya iya. nggak keruan juntrungannya, lah kira-kira gitu Yes. bahasa Betawinya. Tetapi Mhm. satu hal yang, saya, bisa, ambil kesimpulan sementara ini, kan Anda tadi menyebut satu, Pak Muldoko sudah sekian lama menghilang dari, mata Mhm. publik itu kalau nggak salah KLB di Sibolang itu tanggal 5 Maret ya? Iya 5 Maret Mas. Tanggal tanggal berapa? Tanggal 5 Maret ya? betul. 5 Maret, artinya ya hampir 1 bulan, dia tidak Betul. muncul, ya sekitar berapa puluh hari gitu tidak muncul, dan kemudian muncul dengan statement itu. Dan kemudian juga, saya membaca di media sosial bahwa beliau juga sudah mengeluarkan soal semacam skep atau keputusan berkaitan dengan soal masalah pertanahan ya. Beliau menjadi Iya. ketua tim, terus ada menteri agraria dan sebagainya, jadi wakilnya dan sebagainya. Iya. Artinya apa? Satu, kita simpulkan ini firm, sudah selesai konsolidasi di internal. Artinya apa? Bahwa meskipun tidak direstui oleh Pak Jokowi, pengambil alihan Demokrat, itu berarti tidak menjadi persoalan Yes. bagi pemerintah untuk mengambil Partai Demokrat. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD beberapa waktu yang lalu bahwa Presiden happy-happy saja, itu Mhm. menjadi terkonfirmasi gitu kan. Betul. Nah, kita tinggal menunggu kalau begitu ini cepat atau lambat akan keluar nih SK pengesahan KLB Mhm. yang dilakukan oleh Pak Muldoko. Itu kira logikanya yang mungkin Betul. kita menuju ke situ kalau kita lihat itu ya. Dan Betul. kedua ini menurut saya kemudian Pak Muldoko mencari justifikasi. Iya. Tapi itu justifikasinya itu jadi kurang pas gitu. Kalau Betul. kalau bicara soal ideologi itu atau di FPI, oh ya mungkin masih bisa lah dicari-cari. Atau di partai-partai Islam, misalnya Mhm. seperti kita omongin ada P3, ada PKB, apalagi Mhm. PKS gitu ya. Betul. Itu masih orang masih oke mungkin ya, atau khusus PKS lah gitu. Walaupun kemudian Mhm. sekarang dibantah lagi kan, bisa gampang dibantah karena PKS sekarang menjadi partai yang terbuka kan begitu. Mhm. Jadi Iya. orang-orang muslim jadi tidak boleh ke PKS, masuk PKS menjadi pengurus, menjadi kader dan Mhm. menjadi anggota legislatif. Jadi kemudian kalau begitu ini jadi nggak jadi tepat gitu kalau Iya. itu diterapkan pada Demokrat. Karena Mhm. bagaimanapun seperti dikatakan oleh Pak Syarif Hasan, sejak awal itu nasionalis religius, itu Betul. slogan yang diusung oleh Demokrat. Bahkan kemudian kita juga melihat kan
pada komposisi pengurusan di masa lalu orang seperti sahabat kita Hinca Panjaitan misalnya yang non Mhm, muslim itu kan pernah menjadi sekjen. Jadi betul. itu sudah proven, makanya saya bingung jadi tarik menarik ideologinya di mana. Makanya Ya. kalau kemudian Pak Sarif Hasan dan kemudian Hinca juga mempertanyakan apa yang disampaikan oleh Pak Muldoko itu menjadi relevan. Tetapi satu Mhm, hal sebenarnya yang kita bisa ambil kesimpulan bahwa sekarang ini betul-betul sudah membabi buta stigma-stigma ya. terhadap lawan politik itu, dan radikalisme itu, tarik menarik kepentingan ideologi itu menjadi stigma yang Ya. kemarin-kemarin juga saya aktif membicarakan soal exclusion gitu. Jadi emang Mhm, excluded atau mengeluarkan eh, anak bangsa dari percaturan politik nasional dengan stigma radikal. Itu yang saya sementara bisa menyimpulkan dari fenomena pernyataan Pak Muldoko, karena dari tadi itu kalau bagi orang Jawa saya bingung mhm. apa analisisnya, cuma tadi saya bisa cuma bilang iso entuk pirang perkara gitu, bisa jadi jadi kadrun itu gitu. Yes. Atau jangan-jangan sekarang Pak SBY sama AHY dan pengurus juga bingung ya, Iya, gimana ya betul. kok kita terjadi kadrunisasi, mungkin saya kira begitu sekarang itu. Ya Jadi kan? Mas Hersu, kalau saya nyambung Mas Hersu, saya senang berimajinasi ya Mas ya, karena memang tipe saya itu tipenya ini, apa namanya, suka pakai feeling gitu ya. Saya berimajinasi nih, jangan-jangan sekarang di Cikeas ini, Pak SBY ini berhadap-hadapan dengan AHY, terus mereka saling berpandang-pandangan Mas. Saking bingungnya begitu ya. Terus ngaca gitu masing-masing ya. AHY nanya sama bapaknya gitu ya, saya nggak tahu manggilnya ayah atau apa gitu ya, manggilnya apa mereka Mas? Ayah ya mungkin ya? Mungkin AHY bilang sama SBY gitu, "Ya ini kita kadrun sebelah mananya ya?" Gitu ya. Nanti, SBY juga nanggepin, "Aduh ayah juga nggak ngerti Nak, kita kadrun sebelah mana?" Gitu ya. Akhirnya begitu. Dan besok-besok nih ada rapat Demokrat versinya AHY sama, mereka akan saling bertanya-tanya. Tapi Mas, dari ini semua kemudian yang saya sesalkan ya sebagai apa, komponen dari civil society, adalah pendangkalan narasi ya Mas ya. Karena kan menurut saya politik itu harusnya politik yang beradab, dan politik yang beradab itu sebenarnya adalah adu kualitas narasi. Disitulah kita ada keragaman narasi, kemudian kedalaman, kemudian variasi, ada argumentasi, ya kemudian ada alternatif-alternatif yang dikontestasikan begitu. Dan kemudian mencari titik temu kan begitu ya, bayangan saya Mas. Sebuah politik yang beradab, sebuah politik yang adiluhung begitu. Tapi ketika kemudian didangkalkan ya dengan stigma radikal gitu ya, selesai semuanya begitu. Apalagi disimbolkan dengan sangat kasar sebagai kadrun misalnya, maka selesailah tidak ada diskusi. Dan kemudian kita sangat menyesalkan bahwa stigma ini keluar dari orang yang kita harapkan kelasnya berbeda. Karena bagaimanapun Pak Muldoko ini bukan cuma KSP ya Mas ya, bukan cuma kepala KSP, tapi beliau mantan Panglima TNI, mantan Kasat, peraih Adi Makayasa waktu di Akademi Militer, yang bayangan saya itu harusnya level kecerdasannya itu di atas rata-rata ya. Sehingga ketika dia terjun ke politik, dia membawa kematangan narasi sebagai seorang prajurit TNI gitu ya. Karena bayangan saya kan orang itu kalau sekali jadi prajurit mesti tetap jadi prajurit seumur hidupnya begitu. Nah, Mhm. terus terang secara personal saya memendam kekecewaan yang luar biasa. Katakan begini Mas, okelah para buzzer gitu ya, orang-orang yang, nirfaedah itu bicara radikalisme. Tapi masa iya orang sekelas Pak Muldoko kemudian ikut terlarut di situ dan kemudian menisbatkan itu pada Demokrat gitu kan. Jadi ini benar-benar kuadrat pangkat 3 kayaknya ya, jadi kita sebagai jurnalis juga kan, saya merasakan speechless, saya yakin, jurnalis senior pun akan speechless kan? Tetapi gini, kelihatan bahwa ya yang paling mudah ini adalah jurus dewa mabok begitu, karena kemudian tidak mendapat lagi justifikasi, akhirnya itu diambil. Tetapi kita melihat bahwa narasi yang dibangun itu tidak konsisten. Kenapa? Betul, Karena kalau Anda ingat kemarin beberapa hari sebelumnya, sebelum mulai rame-rame muncul itu kan muncul foto-foto Pak ya, Muldoko sedang memimpin sholat, ya, beliau jadi yes, imam sholat, dan ya, kemudian pengurus KLB mencitrakan bahwa Pak Muldoko itu sebagai jenderal santri, begitu kan? yes, Ya, betul, jadi dicitrakan. Nah, sekarang tiba-tiba dia dalam posisi membela sebagai kepentingan nasionalis dan menganggap mhm, orang lain ada perang ideologi melawan dia, dan melihat posisi Pak SBY dan AHY sebagai kadrun. Jadi
sebenarnya ini jadi tidak ada konsistensi kalau coba Betul. dibangun narasinya, maksudnya dari Mhm. sisi ini kan sebenarnya political marketing ini kalau kita lihat Betul. semuanya ya, bagian dari Ya. political marketing. Tapi rupanya tidak direncanakan dan dibangun dengan kokoh gitu. Narasi yang Betul. dibangun itu mau apa? Padahal itu kan penting membuat positioning kalau kita ngomong dari sisi political marketing itu karena positioning itu berkaitan dengan segmen Ya. yang mau kita bidik seperti apa. Tapi kalau ini sekali waktu dijelaskan bahwa dia sebagai jenderal santri, tapi di satu sisi kemudian dia bicara tentang adanya perang ideologi, dan orang dengan mudah ketika bicara ideologi itu kalau di Indonesia itu kan bicara soal radikalisme Islam. Apalagi Ya. hari-hari ini kan sedang rame-rame soal bom Makassar dan juga penangkapan sejumlah teroris. Tapi Ya. harus kita sampaikan pada publik bahwa persoalan ideologi di Indonesia itu sudah selesai. Sebenarnya Yes. kan begitu ya. Dan ini Betul. perdebatan yang sudah cukup lama kalau kita ingat ketika para founding father kita di Konstituante dan kemudian bicara soal Piagam Jakarta dan umat Islam dengan lapang dada mencopot 7 kalimat yang berkaitan dengan penegakan syariat Islam itu kan sebenarnya menunjukkan kesadaran kita bahwa bangsa kita ini sekali sering benar kita ulang-ulang, ini memang bangsa dengan latar belakang yang bineka gitu. Ya. Jadi bukan hanya soal suku tapi juga soal agama. Ini kan menjadi Ya. persoalan serius. Nah, sebenarnya kita ketika bicara soal agama ini harusnya menjadi big no gitu ya, karena ini kan menjadi soal yang sensitif. Nggak perlu lagi lah dibawa ke ranah negara, karena persoalan kalau orang, apalagi dalam demokrasi, ketika Anda mau bicara membawa ideologi Islam, ya silahkan bawa ke persoalan tinggal laku apa tidak, kan begitu. Betul. Betul. Nah, dan ikuti aturan mainnya gitu. Betul. Aturannya mainnya seperti ikuti aturan mainnya, jual kepada publik, dan kalau kemudian publik membeli, ya silakan, nggak perlu ada stigma gitu, tidak perlu ada stigma bahwa karena ini partai membawa ideologi pemilihnya Islam, kemudian mayoritas orang-orang Islam kemudian di stigma. Kemudian waktu itu muncul juga misalnya statement dari Pak Mahfud MD kan pernah menyatakan bahwa yang menang pada waktu Pak Prabowo pada Pilpres 2009 lalu adalah daerah-daerah garis keras Islamnya, itu yang mendapat stigma. Itu lain kan kampung Anda itu di Sumatera Barat kan jadi begini Betul. nggak produktif kan perdebatan semacam ini. Jadi harusnya kita sudah beranjak ke lebih jauh lagi. Kita sudah selesai ini persoalan berbangsa dan bernegara, ini ada rule-nya, ada apa. Jangan kemudian persoalan-persoalan seperti ini digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek. Gitu yang saya concern sekali, Bang Arief. Ya, sepakat, benar Mas. Jadi persoalan kita adalah persoalan judul-judul atau persoalan terminologi tanpa narasi yang berbobot menurut saya. Ya, kita menggunakan istilah, atau Pak Muldoko tepatnya menggunakan istilah pertarungan ideologi. Kalau kita belajar Mas di filsafat ilmu, ideologi itu sesuatu yang dalam Mas. Bukan cuma sekedar konsisten ya Mas, tapi dia dalam, ada fitur-fitur di dalamnya yang sangat detail. Sehingga kita layak disebut ideologi. That's why kita bisa membedakan misalnya, oh ini komunisme, oh ini sosialisme, oh ini kapitalisme, oh ini liberalisme. That's ideologi gitu ya, karena dia kesatuan konsep dan harus konsisten ya. Kita kan susah untuk mengatakan ketika ada satu so-called ideologi mix semua dan gak jelas gitu. Nah sementara ada orang seperti Pak Muldoko menggunakan tadi istilah perang ideologi tapi dia sendiri confused. Makanya saya setuju dengan Pak Syarif Hasan yang mengatakan, ya kan dia nyindir balik ya. Dia bilang kalau kami dari awal adalah nasionalis religius. Nah kalau yang di sebelah sana tuh apa gitu kan. Saya jadi ingin mengamplifying pertanyaan Pak Syarif Hasan. Jadi Pak Muldoko CS ini apa? Karena tadi jadi jenderal santri juga oke, begitu kan ya. Tapi jadi seorang nasionalis yang katakan tanda kutip sekular oke juga begitu. Tapi kalau bicara inkonsistensi dalam main-mainan ideologi, menurut saya kayaknya ini menjadi penyakit umum Mas. Di antara para pejabat publik kita di almost all levels gitu ya. Misalnya ya kita tahu ya para politisi yang berkuasa sekarang, PDIP dan segala macam, Pak Jokowi juga termasuk di situ. Pak Mahfud yang tadi Mas juga singgung itu sangat sangat antipati dengan so-called politik aliran atau politik identitas. Tapi kalau kita lihat Mas, ini kan banyak sekali jejak digitalnya. Ya menjelang pemilu atau pilpres ya Pak Jokowi juga menandak kadrun sebenarnya kan gitu ya. Menggunakan sorban putih, menggunakan jubah ya Mas ya. Disorot lagi sholat, jadi imam.
terus tiba-tiba para pendengungnya akan mengatakan, "Oh, bacaan Quran Pak Jokowi itu fasih dan merdu." Nah, itu apa pentingnya coba ya? Kalau kita mau sekular sekalian begitu ya, itu apa pentingnya? Bacaan Quran Pak Jokowi merdu atau tidak, fasih atau tidak, apa kaitannya dengan kompetensi dia sebagai calon presiden. Dan ternyata peribahasa yang mengatakan like father like the son itu benar, Mas. Karena kalau kita lihat di kampanye Pilkada serentak 2020 ya, Gibran di Solo dan Bobi di Jogja juga mencontoh bapaknya, begitu ya. Dua-duanya menggerakkan subuh berjamaah, kan gitu ya. Bahkan kemudian beberapa tampilan itu Mas Gibran pakai peci, pakai baju koko gitu ya, pakai sarung. Mas Bobi lebih seru lagi ya, pakai sorban gitu ya, mungkin pinjam sorbannya Pak Jokowi mungkin juga ya, pakai jubah begitu. Jadi menurut saya ini nggak jelas ya jenis kelaminnya apa. Kan kalau ideologi itu clear ya Mas ya, clear standpoint-nya di mana, seperti apa begitu. Kalau ini enggak. Jadi akhirnya saya sepakat dengan Mas Hersu, kata-kata ideologi, perang ideologi, radikalisme hanya digunakan sebagai senjata untuk menyerang lawan-lawan politik, oposisi yang kebetulan ya punya kemiripan-kemiripan warna itu kedekatan dengan Islam. Ya, Ya, saya katakan kedekatan karena kan sebenarnya variasinya banyak sekali ya. Ya even Pak SBY pun gitu ya, ya itu disebut tadi sebagai juga mengalami pergeseran ideologi. Jadi nampaknya ini sumbernya menurut saya adalah kedangkalan narasi, nggak ketemu lagi senjatanya apa, akhirnya senjata yang ada ya radikal itu yang dipakai. ya, Begitu Mas Hersu. ya. Saya kira saya ingin memberikan semacam emphasize ya, penekanan begitu ya, bahwa harusnya antara Islam dan kemudian kita menjadi nasionalis itu bukan suatu hal yang harus dipertentangkan. Betul, Karena kalau kita lihat sejarah kemarin sejarah kita di masa lalu itu kan bagaimana para pejuang-pejuang kemerdekaan kita itu juga kebanyakan basisnya juga basis dari pesantren, basis betul. kiai, ulama dan sebagainya. Jadi tidak harus bahwa ketika dia Islamnya itu dia Islamnya menjadi lebih lebih serius, lebih kafah gitu kalau orang Islam menyebutnya. Tapi di satu sisi kemudian dia tidak menjadi nasionalis. Itu kan sejarah sudah membuktikan soal itu. Justru sekarang inilah narasi itu didengung-dengungkan kembali seolah-olah kalau kita menjadi berislam itu berarti kita tidak lagi bernasionalis. Yang lebih parah lagi kalau kita berislam itu tidak berpancasila. Ah, itu Yes, betul-betul bahaya. menurut saya menyedihkan. Jadi saya kira mungkin kita cuma perlu menitip sebuah pesan begitu. Saya kira narasi-narasi begini, apalagi yang disampaikan oleh para pejabat tinggi, itu harusnya tidak perlu lagi terjadi. Karena satu, membuat Anda tadi sebut sebagai ini dangkal narasinya, dan yang lebih berat lagi itu tadi pembelahan. Itu Ya, karena padahal kita melalui forum ini, saya kira kita seringkali menyerukan sudahlah ini soal pembelahan ini kan sangat berbahaya bagi betul. masa depan kita sebagai bangsa dan negara. Jangan karena kepentingan jangka pendek ingin Mhm. menguasai Demokrat dan kemudian juga ada kepentingan untuk kendaraan pada Pilpres 2024 kemudian menggunakan narasi ini yang sangat disayangkan itu seperti jurus dewa mabok tadi saya sebut. Kok Betul. tiba-tiba Demokrat yang disebut sebagai ada gesekan pertarungan ideologi. Itu saya kira yang saya bisa garis bawahi, Bang Arif. Yes, thank you Mas Hersu. Ya Mas, kita memang hampir tiba di penghujung. Saya juga ingin sedikit menambahkan saja emphasizing ini. Mungkin saya sih membayangkan ya, walaupun ini mungkin terdengar klise, tapi saya ingin mengatakan kepada para petinggi, para pejabat publik, KSP Muldoko, Pak Jokowi, Ibu Mega, dan semua yang berada di atas sana yang sedang mendapat amanah kepemimpinan, menurut saya jujurlah, be honest begitu. Ya, Kita kita rakyat saya pikir sudah cukup dewasa untuk memahami bahwa memang, politik itu adalah kompetisi. Politik itu adalah soal kekuasaan, soal akumulasi dan soal perebutan kekuasaan. Kemudian lakukanlah itu dengan gentle, kita sudah punya konstitusi di mana kemudian segala sesuatunya diatur dan menjadi koridor dan tadi tidak perlu kemudian terlihat panik ya, terlihat panik kemudian mengambil segala senjata yang ada dan kemudian akhirnya terlihat konyol. Dan, mungkin berhentilah juga kepada para politisi untuk menganggap bahwa rakyat dan masyarakat itu bodoh. ya, Kita sempat ngobrol ya Mas bahwa ya contoh saja, eee, kenapa gaung atau diskusi mengenai bom di Makassar itu tidak ramai ya, orang orang sudah malas membicarakan itu.
Ini tandanya apa? Bahwa segala macam radikal, ekstremis, teroris itu orang jenuh. Ya orang sudah jenuh karena Ya, digunakan secara eksesif. Yang saya khawatir itu begini Mas, kan ada semacam apa anekdot ya Mas ya. Ada seorang anak bandel nih, anak bandel yang sering banget gangguin warga kampungnya dengan teriak kebakaran, kebakaran gitu ya. Padahal setiap dia teriak kebakaran tuh enggak ada kebakaran Mas. Orang ya, udah ya. panik ternyata enggak ada kebakaran, panik lagi enggak ada kebakaran. Satu hari ketika terjadi benar-benar kebakaran, dia sudah terkurung api, dia berteriak, orang tidak lagi peduli begitu. Karena orang Ya, sudah jenuh selama ini, dia selalu membohongi publik bahwa ada kebakaran, ternyata tidak. Nah, ya, yang saya khawatir kemudian ini kita ini sudah apa ya, kebal begitu, sudah kebal, ya, 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 radikal, radikul, ekstrim apa segala macam, dan ya, akhirnya orang sudah muak begitu. ya, Dan ya, akhirnya apapun nanti yang diserukan oleh para pemimpin negeri ini, katakanlah satu hari kita menghadapi satu kondisi darurat yang sesungguhnya, itu rakyat sudah kehilangan kepercayaan dan itu sangat-sangat berbahaya. ya. Kira-kira itu Mas Ya, Hersut. jadi ini vaksin yang digunakan secara overdosis itu Betul, membuat jadi imun. Padahal kita sepakat soal terorisme dan sebagainya itu soal yang betul. serius gitu. Itu Yes, against humanity juga ya, masalah-masalah betul, kemanusiaan. Tapi pemerintah juga berkewajiban tidak hanya melakukan represif tapi juga mencari akar penyebab persoalan. Mengapa betul, kemudian ekstremisme itu menjadi subur di lahan betul. di lahan Indonesia ini. Itu yang saya kira perlu juga didalami selain persoalan yang bersifat represif tadi. Yes, setuju Mas Hersut. Dan kita pernah membahas cukup panjang lebar dan kita meminjam dari para pakar yang sepakat bahwa kalau kita bicara ekstremisme, kita bicara radikalisme, apalagi terorisme, salah satu akar yang tidak terbantahkan adalah kembali ketidakadilan ya Mas ya. Ketika Ya, ada kelompok masyarakat yang tereksklusi, baik mhm, karena persoalan-persoalan sosial, politik atau ekonomi, mereka akan mudah sekali ditangkap ya oleh agen-agen teroris yang senantiasa merekrut anggota-anggotanya dan kemudian terjadilah kondisi-kondisi yang kita tidak inginkan. ya, Oke, baik Mas Hersu, kita tiba di penghujung. Thank you Mas, kita udah ngobrol panjang lebar ya. Kita tadi Mas Hersu katakan kita tinggal menanti saja apakah Kemenkumham Pak Yasona Lauli kemudian mengeluarkan surat rekomendasi atau bukan surat rekomendasi, surat pengesahan ya, pengesahan terhadap pengurus Demokrat versi KLB Sibolangit. Walaupun again ya, saya sih berharap dalam hati tidak terjadi karena ini akan menjadi prahara dahsyat dalam demokrasi kita. Satu ya, saya membayangkan ini pengamat internasional ini bicara apa tentang demokrasi kita, itu satu. Yang kedua saya membayangkan ya Cikeas, Pak SBY, AHY tentu tidak akan tinggal diam. Dan ini tentu saja tidak baik dampaknya bagi demokrasi, akan timbul kegaduhan-kegaduhan baru. Dan saya khawatir again yang menjadi korban dari segala persoalannya adalah rakyat banyak. Kita harapkan masih tersisa sedikit saja akal sehat dari pemerintahan yang ada saat ini. Oke guys, gua dan Mas Harsu tiba di penghujung dari obrolan kita yang semakin panas ya. Tunggu episode selanjutnya, kita akan masih ngobrol tentang berita di balik berita. Apapun yang nanti berseliweran akan kita kupas habis. Gua cuma ingetin, apapun kondisinya, betapapun pahit dan tidak cerahnya, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Karena Indonesia adalah punya lu, punya gua, dan punya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.